Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan materi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Adapun materi pertama A, desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Desentralisasi. Desentralisasi bisa disebut dalam bahasa Belanda D, lepas, centrum atau pusat, yang dimana proses penyerahan sebagian wewenang tanggung jawab dari yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Fungsi desentralisasi 1. Lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. 2. Melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. 3. Lebih informatif. 4. Mendorong tumbuhnya setiap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Anak-anak bisa lihat kelebihan dan kekurangan desentralisasi. 2. Otonomi daerah. Kekuasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dan desentralisasi. 3. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Ada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah merupakan investasi tuntasan globalisasi yang diselesaikan dengan memberi daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan mengendali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Perkembangan suatu daerah disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekuasaan daerah masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berekspresi dan berekspresi dalam membangun daerahnya. 4. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dan diperhatikan anak-anak. 5. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. A. Nilai unitaris. Perdagangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di daerahnya yang bersifat negara. B. Nilai dasar desentralisasi teritorial. Pasal 13 UUD 45, pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan desentralisasi di bidang ketatanegaraan. Dapat dilihat dimensi otonomi daerah, ada dimensi politik dan dimensi administratif. Prinsip otonomi daerah dibagi menjadi 1. Nyata, 2. Bertanggung jawab, 3. Dinamis. Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, prinsip kesatuan. Kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Ketiga, prinsip penyebaran. 4. Prinsip keserasian. 5. Prinsip pemberdayaan. Mungkin itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.